Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgi Wulandari dengan NIM 130762109 dari Program Studi Kimia A Angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori fermentasi. Oke, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu pengertian fermentasi. Fermentasi ini termasuk ke dalam proses respirasi anaerob, di mana fermentasi merupakan proses produksi energi oleh sel pada kondisi anaerob atau tanpa melibatkan oksigen. Adapun persamaan reaksi dari proses fermentasi ini yaitu C6H12O6 yang mana merupakan gula paling sederhana lalu mengalami proses fermentasi akan menghasilkan 2 etanol atau 2C2H5OH ditambah 2 karbon dioksida ditambah 2 ATP atau adenosin trifosfat. Selanjutnya ada fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan. Ini tuh dibagi menjadi dua, ada homofermentatif dan heterofermentatif. Homofermentatif ini merupakan proses fermentasi yang produk akhirnya hanya berupa asam laktat. Nah, contohnya ini terjadi dalam pembuatan yogurt. Lalu yang kedua ini ada heterofermentatif, di mana proses fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol sama banyak. Ini terjadi dalam pembuatan tape, baik itu tape singkong ataupun tape ketan. Selanjutnya ada penerapan metode fermentasi yang sangat erat nih kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fermentasi alkohol atau alcoholic fermentation, di mana merupakan bagian biologi yaitu gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah untuk dijadikan energi seluler dan juga memproduksi alkohol serta etanol sebagai produk sampingan. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri anaerob dan ragi atau yeast maupun jamur seperti Saccharomyces cerevisiae. Nah, fermentasi alkohol ini juga dipergunakan pada pembuatan minuman beralkohol dan bahan bakar, etanol. Selain itu juga dipergunakan dalam mengembangkan adonan roti. Untuk persamaan reaksi fermentasi alkohol ini sama seperti persamaan reaksi kimia pada slide sebelumnya, yaitu C6H12O6 yang mengalami glikolisis seperti pada gambar di samping, lalu menghasilkan 2C2H5OH ditambah 2CO2 ditambah 2 ATP. Nah, terlihat jelas juga pada gambar di samping bahwa kita dapat melihat bahwa molekul gula itu diubah mengalami glikolisis tanpa membutuhkan oksigen. Nah, diubahnya ini menjadi 2 alkohol ditambah 2 karbon dioksida dan 2 ATP. Alkohol atau etanol yang dihasilkan ini dapat ditemukan pada proses pembuatan minuman beralkohol tadi ataupun dalam proses pembuatan tape. Nah, sedangkan karbon dioksida yang dihasilkan ini dipergunakan dalam proses mengembangkan adonan roti ataupun adonan donat. Nah, serta menghasilkan 2 ATP tadi atau energi, adenosin trifosfat. Yang kedua ada fermentasi asam laktat. Kalau yang pertama tadi fermentasi alkohol, yang sekarang itu fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini terjadi jika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi pasukan oksigen dalam darah. Tempat terjadinya fermentasi asam laktat ini yaitu pada sel otot hewan ataupun manusia, eritrosit, serta bakteri maupun jamur dalam proses pembuatan keju dan yogurt, yaitu bakteri Streptococcus sp. Untuk persamaan reaksi dalam fermentasi asam laktat ini sedikit berbeda dengan reaksi kimia pada fermentasi sebelumnya, di mana C6H12O6 ini atau glukosa yang mengalami proses fermentasi akan menghasilkan 2C3H6O3 atau yang kita kenal dengan asam laktat ditambah 2 ATP atau energi adenosin trifosfat. Terlihat jelas juga seperti dalam persamaan gambar fermentasi asam laktat, di mana glukosnya ini akan diubah menjadi 2 asam laktat. Nah, adapun penimbunan asam laktat, baik itu pada sel otot hewan ataupun manusia,
dapat menyebabkan berkurangnya elastisitas otot sehingga menimbulkan kelelahan maupun nyeri. Namun, berangsur-angsur asam laktat ini akan diangkut oleh darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam pirufat. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat fermentasi. Yang pertama, membuat makanan menjadi lebih tahan lama. Hal ini demikian karena dalam proses fermentasi melibatkan mikroorganisme di dalamnya sehingga dapat membuat makanan menjadi cenderung lebih tahan lama. Contohnya dalam proses pembuatan sosis di mana bahan baku utamanya yaitu daging, lalu melibatkan mikroorganisme sehingga menghasilkan produk makanan yang lebih tahan lama yaitu sosis. Lalu yang kedua itu ada makanan yang telah difermentasi dapat meningkatkan nilai gizi bagi orang yang mengonsumsinya. Contohnya ini pada susu yang difermentasikan sehingga menghasilkan yogurt, di mana yogurt ini memiliki nilai gizi yang tinggi bagi orang yang mengonsumsi yogurt itu sendiri. Lalu selanjutnya itu ada kedelai yang dilakukan proses fermentasi sehingga menghasilkan tempe. Seperti yang kita tahu bahwa tempe ini mengandung nilai gizi yang tinggi. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada manfaat atau tujuan dari fermentasi yaitu dapat memperkaya variasi makanan. Nah, dapat memperkaya variasi makanan ini seperti terlihat pada singkong. Singkong mungkin sebelum mengenal proses fermentasi itu hanya digoreng atau dikukus ya kan. Namun setelah mengenal proses fermentasi, singkong ini dapat diubah menjadi tape singkong. Nah, hal ini jelas terlihat bahwa proses fermentasi dapat memperkaya variasi makanan. Lalu poin yang keempat yaitu untuk mengawetkan bahan makanan dengan menghasilkan beberapa asam asetat, asam laktat, maupun alkohol. Ini juga dapat dilihat dari proses pembuatan tape yang menghasilkan alkohol, juga dalam proses pembuatan minuman beralkohol ataupun wine. Lalu poin yang terakhir itu dapat meningkatkan nilai jual produk serta bernilai ekonomis, di mana singkong mungkin memiliki nilai jual produk yang jauh lebih rendah jika singkongnya itu diolah atau dilakukan proses fermentasi menjadi tape singkong. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Ini ada 4 faktor. Yang pertama itu ada suhu, oksigen, keasaman atau pH, dan yang terakhir itu ada mikroba. Nah, suhu proses fermentasi sangat menentukan macam mikroba yang dominan selama proses fermentasi, di mana tiap-tiap mikroorganisme memiliki suhu pertumbuhan, yaitu suhu maksimal, suhu pertumbuhan minimal, dan suhu optimal, yaitu suhu yang dapat memberikan terbaik dan perbanyakan diri tercepat dari suatu mikroba atau mikroorganisme. Lalu yang kedua ini ada oksigen. Udara atau oksigen selama proses fermentasi harus diatur dengan sangat baik, yaitu untuk memperbanyak ataupun menghambat pertumbuhan suatu mikroba tertentu. Setiap mikroba membutuhkan oksigen yang berbeda-beda pastinya. Juga jumlahnya oksigen itu juga berbeda-beda. Nah, untuk pertumbuhan dan pembentukan sel-sel baru dan untuk proses fermentasi sendiri. Misalnya ini ragi roti atau Saccharomyces cerevisiae akan melakukan fermentasi terhadap gula jauh lebih cepat dengan keadaan anaerobik. Lalu yang poin selanjutnya ada keasaman atau pH. Tingkat keasaman ini juga sangat berguna dan berpengaruh dalam perkembangan bakteri, di mana kondisi keasaman yang baik untuk bakteri, mikroba, ataupun mikroorganisme yaitu 4,5 hingga 5,5. Lalu poin yang terakhir yaitu ada mikroba. Kualitas mikroba yang digunakan juga harus diperhatikan karena berpengaruh dalam proses fermentasi. Jadi alangkah lebih baiknya dalam proses fermentasi ini kita perhatikan mikrobanya nih. Mikrobanya itu kualitasnya itu baik atau tidak karena mikroba ini juga akan sangat berpengaruh dalam proses fermentasi. Jadi untuk melakukan proses fermentasi kita harus meninjau dulu 4 faktor tadi demi keberhasilan suatu proses fermentasi. Selanjutnya, ada contoh penerapan proses fermentasi yang melibatkan mikroorganisme di dalamnya dan menghasilkan produk hasil fermentasi yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada 7 mikroorganisme
dan produk hasil fermentasinya. Yang pertama ini ada Saccharomyces cerevisiae dengan produk hasil fermentasinya itu roti, bir, dan wine. Lalu ada mikroorganisme Neurospora cytopila dengan produk hasil fermentasinya yaitu oncom. Lalu ada mikroorganisme Staphylococcus, Enterococcus, Brevibacterium, dan Propionibacterium dengan produk hasil fermentasinya sosis. Lalu yang keempat ada Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus dengan produk hasil fermentasi yogurt. Yang kelima ada Aspergillus oryzae dan Aspergillus sojae dengan produk hasil fermentasinya kecap. Yang keenam ada mikroorganisme Rhizopus oligosporus dengan produk hasil fermentasi tempe. Dan yang terakhir ada Pediococcus cerevisiae dengan produk hasil fermentasi acar. Nah, itu beberapa contoh dari penerapan proses fermentasi dengan melibatkan mikroorganisme di dalamnya. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai teori fermentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.